Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Sejarah masuknya agama Islam ke tanah Jawa yang dibawa oleh Syekh Subagir. Beliau dari Persia atau Iran di abad ke-9 sebelum Wali Songo. Datang untuk menumbali tanah Jawa yang angker karena penghuninya banyak dihuni oleh makhluk halus yang jahat. Diadakan perjanjian di puncak Gunung Tidar, Magelang, sebagai perjanjian sama yang Semar atau Sabdo Palon yang sebagai penasehat spiritual Prabu Brawijaya V. Profesor Dr. Andes Agus Sunyoto Malang, beliau seorang ahli pakar sejarah kebudayaan Jawa dan Islam, juga sebagai ahli antropologi sejarah dan mantan ketua Les Bumi PBNU. Ini mengisahkan. Kita dengarkan bersama-sama bagaimana almarhum Profesor Dr. Drs Agus Sunyoto menjelaskan itu semua. Awal mula Islam masuk ke tanah Nusantara, yang terkenal tanah Nusantara ini adalah Jalmo Moro, Jalmo Mati. Kita dengarkan bareng-bareng sambil ngopi. Terima kasih. Nah, yang pertama, banyak di kalangan masyarakat itu beredar cerita bahwa pertama kali Islam bisa masuk ke sini ini karena adanya Syekh Subagir itu bisa menumbali itu kisahnya seperti apa lengkapnya? Ya, sebetulnya baru aja agak ke belakang itu kisah tentang Syekh Subagir ya, yang itu kita dapati di dalam kitab Nusoro. Ya. Nah, dari Giri itu. Nah, itu ada satu kisah bahwa Sultan Al-Gabah dari negeri Rum itu mengirimkan 24.000 keluarga ke Jawa. Nah, mereka ingin agar di Jawa itu ada komunitas umat Islam. Ya. Ternyata digambarkan di kitab tersebut 24.000 keluarga itu semuanya mati terbunuh. Terbunuh? Ya. Kenapa? Ya. Terbunuhnya? Ya, disebutkan oleh makhluk halus, roh halus, macam-macam lah pokoknya, setan dan hantu, demit dan seterusnya, itulah digambarkan di situ. Kemudian Sultan Al-Gabah itu mengirim lagi 4.000 keluarga di sini. Ternyata 4.000 keluarga itu juga terbunuh. Hanya tinggal sisa 200 orang. Nah, disitulah kemudian Sultan Al-Gabah dari negeri Rum ini mengirimkan para ulama ya, yang dianggap punya karoma, kesaktian dan seterusnya itu ke Jawa. Nah, ternyata dari ulama-ulama yang dikirim itu banyak yang terbunuh juga. Hanya satu yang berhasil, yang istilahnya menanamkan tumbal-tumbal di Jawa dengan maksud agar Pulau Jawa ini bisa dihuni umat Islam. Nah, tokoh inilah yang kemudian dikenal dengan nama Syekh Subagir. Ya, bekas-bekas tempat beliau menanam tumbal itu sekarang masih dikenal dengan nama Petilasan Syekh Subagir. Ya, disebut makam Dowo, ya, makam-makam panjang itu bukan kuburan itu, tapi di mana itu ya? Itu banyak ya, di berbagai tempat. Ya, ada di daerah Tuban, di daerah Lasem, kemudian di pedalaman di daerah Blitar, itu banyak tersebar di berbagai tempat ya, sampai sekarang. Dan orang yang tidak mengetahui, menduga itu adalah makamnya Syekh Subagir, padahal bukan ya, itu yang disebut makam Dowo atau Petilasan Syekh Subagir, tempat dia menanam tumbal. Kenapa? Karena di dalam kitab itu disebutkan bahwa Syekh Subagir itu setelah menanam tumbal ya, dia naik ke
Gunung Antaka. Gunung Antaka itu Gunung Tidar. Magelang ya. Ya, Magelang. Di sana ketemu dengan apa? Dang Hyang Semar. Ya. Itu yang disebut Dang Nyange Jawa. Ya. Mereka berdua kemudian membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan nasib umat Islam yang akan ditempatkan di Jawa. Nah, itulah dalam pertempuran itu kenapa di Gunung Tidar, karena Tidar itu basa Jawa kuno ya, artinya kematian, gunung kematian ya. Nah, termasuk Gunung Antaka. Antaka itu dari bahasa Sanskerta juga artinya juga kematian. Nah, setelah dari situ baru yang namanya Sesubagir itu digambarkan beliau kembali ke Persia. Ya, berarti tidak ada makamnya di sini. Kita tidak tahu di mana itu ya. Nah, tapi itulah yang sudah jadi cerita legenda mengakar di sini. Nah, tentang kepindahan ini orang-orang yang disebut dikirim Sultan Al-Gabah dari negeri Rom, itu kita hanya mengetahui bahwa tempat namanya Al-Gabah itu adalah di Uzbekistan. Ya, Asia Tengah. Di sebelah utaranya Persia. Ya, tidak terlalu jauh dari situ. Nah, ini kemudian kita kembali ke sejarah. Ya, ternyata akhir abad 9 itu dari wilayah Lorestan, dari wilayah Lor di Persia, itu ada 3 suku ya, yang pindah ke Nusantara. Yang pertama suku Lor ya, suku Lor ini pindah ke Jawa ya, dan mereka disebutkan mendirikan tempat namanya Loram ya, ini kita cari Loram ternyata di Kudus ya. Kemudian ada lagi tempat namanya Ngeloram juga kaitannya sama dengan itu ya, dan kemudian ada Leran itu juga Gresik gitu. Ya, bukan hanya Gresik, ada beberapa tempat lagi yang namanya Leran juga. Nah, yang 2 itu juga dari wilayah Lorestan itu ada suku Jawana dan Sabankara. Jawana itu masih berhubungan dengan suku Persia di utara, tapi dia masih keturunan Yunani, orang-orang Yunani, Jawana. Nah, itu mereka datang ke Nusantara dan dua-duanya tinggal di Suwarnadipa, di Sriwijaya. Ya, itu. Sumatera. Nah, itu sebabnya cara pandang mereka ya, itu tidak jauh beda ya, karena Islam dengan Buddha itu dalam hal tauhid hampir mirip, tidak ada dewa-dewa macam-macam itu nggak ada. Nah, berbeda dengan orang Lor yang tinggal di Jawa, dia ketemu dengan kekuasaan besar. Waktu itu kekuasaan Dharmawangsa yang pusatnya di Kota Emas. Nah, ini adalah penganut agama Tantrayana. Tantrayana itu satu agama pemujaan terhadap Dewi Bumi, dimana dia sebetulnya agama yang berdiri sendiri, tapi kemudian mempengaruhi Hindu dan kemudian mempengaruhi Buddha juga. Tantrayana ini itu yang memang muncul dari India Selatan, enggak dari India Selatan. Kalau yang dari Nusantara asli agama Jawa itu Kapitayan. Nah, itu beda lagi ya itu. Kemudian Sunda Wiwitan ya, kemudian ada Kaharingan, ada Parmalim, ada Marapu, itu agama asli sini ya, yang oleh orang-orang Belanda diberi istilah animisme, dinamisme. Nah, itu keliru fatal ini sebetulnya ya. Nah, itulah kemudian sampai terjadi konflik antara orang-orang Persia di Loram dengan Dharmawangsa. Kenapa? Karena di dalam ajaran agama Tantrayana yang kemudian bergabung dengan Hindu dan Buddha, yang belakangan kita kenal dengan istilah Siwa Buddha dan sebagainya, itu ada upacara, di mana upacara disebut Pancamakara atau 5M, Molimo, Mamsya, Matsya, Madhya, Maituna, Mudra. Jadi dia bikin lingkaran gitu, tengah-tengahnya ada makanan yang dari daging, kemudian dari ikan yang hidup di air, kemudian ada miras ya, Madhya, minuman keras, dan setelah itu
mereka melakukan hubungan seksual maimunah. Nah, setelah makan dan melakukan hubungan seksual dalam keadaan nafsu perut dan nafsu syahwat sudah terlampiaskan, mereka tidak ada nafsu lagi. Disitulah mereka melakukan mudra samedi. Nah, mereka meyakini ya, bahwa ketika melakukan upacara itu semua yang abadi itu turun memberikan kekuatan kepada mereka. Nah, ini memang dalam banyak catatan orang-orang pengamal ajaran Lantrayana ya, itu memang memiliki kesaktian berlebihan mereka. Contoh kesaktiannya Ya, dibacok itu pedangnya putus sendiri, tombaknya patah sendiri, dipanah juga gak kena mereka. Nah, itu. Ya. Nah, ini kemudian upacara Pancamakara itu ada beberapa tingkatan. Nah, ya tingkatan yang tertinggi, yang tinggi, yang lebih dari biasa itu ketika dalam lingkaran itu unsur matsya, daging, itu diganti dagingnya manusia. Makan kanibal. Iya. Yang kemudian matsya, ikan yang hidup di air itu dicari ikan gembung yang beracun, ikan beracun. Madya itu biasanya minuman keras, itu diganti menjadi darah manusia. Nah, itulah dalam upacara Pancamakara itu ada korban orang disembelih di situ, dimakan dagingnya kemudian diminum darah. Ini beberapa prasasti menceritakan itu. Banyak di Nusantara ini. Ya banyak memang. Raja-raja dulu kebanyakan pengamal ajaran itu. Nah, saya kira itulah yang kemudian dicatat oleh kitab Musoror yang muncul belakangan. Orang-orang Islam banyak dibunuh. Karena kalau kita membaca prasasti Lorang, ternyata kerajaan Dharma Wangsa itu diserang oleh Raja Worawari dari Lorang. Artinya Raja Worawari itu raja kulit merah seperti bunga Worawari. Itulah yang disebut pralaya. Nah, nanti setelah itu terjadilah pembalasan yang dilakukan Airlangga, Narotama dan seterusnya itu pembantaian itu. Itulah yang kemudian banyak menghabiskan orang-orang itu. Ini yang kemudian dicatat di kitab Musoror, banyak Muslim yang terbunuh di situ, orang-orang luar itu. Dan sampai belakangan pasca zaman Airlangga itu masih terjadi penyerangan terhadap orang-orang Islam yang turun di situ, terutama orang-orang luar. Nah, itulah ketika kita datang ke daerah Gresik, di daerah Leran ya. Leran itu ada makamnya Fatimah binti Maimun. Itu kuburan tertua di Jawa. Beliau orang Lor juga. Nah, di dalam prasasti batu nisannya di situ kan disebutkan ada makbaroh syahidah. Nah, pertanyaannya kok syahidah itu? Ya berarti mati syahid, mati dibunuh. Dibunuh gitu. Ya, mati syahid. Jadi sisanya ini berarti. Ya, bingung ini kok syahidah kira kan perang atau apa? Iya. Jadi waktu itu pasti peristiwa itu yang dicatat di kitab Musoror itu.